nabi, Nggih. wali itu kan katanya kan orang-orang pilihan gitu dari yang namanya Tuhan. Oh kan seperti itu Pak. Terus parameter Tuhan sendiri itu yang termasuk orang-orang pilihan Tuhan itu parameternya apa Pak Tarno? Nah, nabi, Nggih. wali itu kan katanya kan orang-orang pilihan gitu dari yang namanya Tuhan. Oh kan seperti itu Pak. Nah, dan saya tuh berpikir dalam benak saya, oh terus parameter Tuhan sendiri itu yang termasuk orang-orang pilihan Tuhan itu parameternya apa Pak Tarno? Saya pikir sampai ke situ Pak. Nah, kalau dipikir, waktu dipilih dia ada saksinya enggak? Nah, itu loh Pak. Kan dirinya sendiri atau orang lain yang melihat itu yang ngeklaim bahwa itu adalah orang pilihan. Sekarang gini aja loh, saya itu orang bodoh, saya itu orang nggak ngerti. Tapi kebanyakan orang yang mungkin yang pikirannya itu masih pendek, menganggap saya orang pintar. Akhirnya nanti diberitakan bahwa Pak Darno itu orang pintar. Tapi apakah selama ini saya pernah mengklaim diri saya itu pintar? Kalau saya ditanya jawab itu karena dengan logika saya dan pikiran saya sendiri. Nggih. Dan ini bukan pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Ini pilihan saya sendiri. Saya yang memilih bisa menjawab pertanyaan itu. Dan karena saya tidak diam, karena saya tidak belajar. Nah kebetulan yang ditanyakan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah kalau itu pilihan Tuhan, maka saya mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya wali. Yang ngeklaim, yang melabeli itu manusia itu sendiri. Gitu loh. Nah sesuai dengan bahasanya, kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa, orang-orang pintar dianggap begawan. Nah kalau di sana apa kira-kira ya paham dewa dan begawan. Lah paham mereka itu nabi dan malaikat ya sudah, di mana-mana yang dibicarakan ya nabi, malaikat adalah orang terpilih. Nggih, betul. Nah pertanyaannya waktu dipilih itu seksinya siapa? Gitu loh. Orang sini itu banyak yang bisa menulis syair yang indah-indah, bahkan di dalam syair itu juga pituduh yang bagus. Namanya Pujangga. Tapi namanya juga Pujangga. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan. Jadi nggak ada bedanya. Orang yang bisa mengarang tentang Al-Quran dan lain sebagainya mungkin juga sama dengan orang-orang sini yang mengarang kidung. Bahkan artinya lebih mudah dipahami kidung daripada kita tuh memahami bahasa-bahasa dari luar. Coba kalau gitu sudah jelas, ono kidung rumeksa ing wengi. Tuh. Teguh hayu luputa ing lara. Coba. Berarti intinya tidak ada gitu Pak, orang-orang itu mengklaim kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya. Nah kalau orang sudah mengklaim dirinya orang pilihan Tuhan, ya itulah segila-gila manusia sebenarnya. Bukan sepandai-pandainya dan sepinter-pinternya. Orang di sini bergelar sarjana itu sesuai dengan kuliahnya. Betul. Orang yang bergelar dosen itu juga sesuai dengan ilmunya. Yang memberi gelar orangnya sendiri ataukah negara yang memberi? Tapi kan jelas ada sertifikatnya. Nah kalau nabi sama wali, mana sertifikatnya? Coba. Apalagi orang zaman dulu tuh orang masih sedikit. Jadi setiap ada orang yang berperilaku baik dan lain sebagainya, maka banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti dan seolah-olah inilah orang yang bisa diajak bicara, bisa dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Maka di situ akhirnya dipuja-puja bahwa orang ini adalah orang pilihan. Seperti itu. Karena apa? Ya karena minimnya orang. Nah sekarang orang yang mempunyai kecerdasan, mempunyai keahlian setingkat wali yang katanya Majedub, yang namanya Kutub, paling-paling gelarnya juga profesor. Coba, kalau dulu ada seorang panutan yang berjalan dari Surabaya ke Demak dengan jalan kaki nyampe di sana. Masalahnya apa? Memang waktu itu belum ada alat transportasi.
Jadi mau nggak mau ya harus jalan kaki. Nah, karena alam waktu itu belum tercemari oleh kimia dan lain sebagainya, maka kadang-kadang dengan tekad yang tinggi, dengan sebutan atau pemaksaan napas kita sendiri itu kadang-kadang kita tiba-tiba terbang dengan dayanya alam. Nah, itulah orang yang dinamakan sakti atau wali atau wakil Tuhan. Nah, sekarang tanpa harus menahan napas, tanpa harus komat kami, tinggal duduk dari Surabaya ke Jakarta cukup membayar berapa ratus ribu dengan kecanggihan orang yang menciptakan pesawat. Makanya kalau orang sekarang itu mau mengikuti jejak orang-orang terdahulu dengan ilmunya yang bisa ngilang dan lain sebagainya, kalah dengan teknologi yang sangat canggih sekarang. Waktu dulu kontak batin dengan jarak jauh nggak sebanyak sekarang yang bisa, hanya sedikit orang yang bisa. Kalau sekarang dengan mengandalkan ini, jangankan dari Surabaya ke Jakarta, bahkan dari sini ke Amerika itu loh, nggak perlu nunggu waktu lama. Coba mungkin selisih 1 menit itu sudah kelamaan. Coba. Nah, apakah ini sudah pernah dibayangkan oleh orang-orang yang beragama itu? Masa orang lain sudah bisa menciptakan alat yang secanggih ini? Nah, orang-orang itu masih ribut dengan kitabnya. Coba. Terus apa yang dihasilkan sampai sekarang? Makanya Jawa ini harus bangkit kembali, harus jaya kembali ya. Masalahnya itu. Karena orang Jawa itu sekali nanam, bukan hari ini kita berhasil. Tapi menunggu sampai saatnya panen dan telaten gitu. Nah, kita mau ke surga dengan membayar sekian, nanti mati ditunggu sudah nyampe sana. Coba. Nah, terus nanti cara membuktikannya dengan cara apa coba? Karena dengan amal itu diberikan, nanti juga diterima oleh orang. Terus yang memutar uang itu juga orang lagi. Bukan malaikat atau Tuhan itu yang mengelola. Coba. Kalau dibelikan material, dibuat bangunan, yang menikmati juga manusia lagi. Nah, kalau terus urusannya ke sana kemana? Makanya jangan mikir ke sana, supaya tidak ke sana dan kemari. Akhirnya menjadi orang bingung. Nah, akhirnya bingung di tengah jalan, jadilah penganut golongan orang yang percaya pada seseorang yang dinamakan umat. Supaya tidak edan. Nah, ini Pak, kita lanjutkan ke titipan pertanyaan dari teman-teman Pak Darno. Yeah. Yang pertama itu, asal usul manusia dari siapa dan kenapa menciptakan bermacam-macam suku? Monggo Pak Darno dijelaskan. Ini juga sebenarnya orang yang mengingkari takdirnya. Mau tanya kok asal usul manusia dari mana? Ya asal usul dari dahulu, ya dari bapak dan ibu. Nah, kalau ditanya nanti pusatnya sumber dari bapak dan ibu. Lah kamu kok memikir ke sana, wong kamu yang dibuat di sini aja kamu lupa. Bapak ibumu bahkan masih kamu sudah gak percaya lagi. Nah, ngapain harus mikir jauh ke sana? Yang ke sana ya biar wong kita sekarang nyatanya ada yang membuat juga bapak dan ibu. Tanpa ada bapak dan ibu kita gak meletek dari watu. Tidak meletek dari kayu. Mbok pikiran itu jangan mikir jauh ke sana. Mendingan apa yang ada sekarang, nikmatilah, maka hormatilah bapak dan ibu karena dia adalah Tuhan yang kelihatan. Nanti dihubungkan, oh itu hanya sarana bapak dan ibu. Lah sarana mau nggak sarana tanpa bapak dan ibu? Apakah tiba-tiba Tuhan itu terus melahirkan kita? Kan nggak mungkin. Seandainya hari ini ada orang lahir tanpa bapak dan ibu, ini malah nanti disembah malah. Bahaya. Kok sapi itu nggak pernah asal-usul sapi itu gimana? Atau kambing itu nggak pernah tanya? Asal-usul kambing itu dari siapa kok nggak pernah tanya? Kok dia juga menerima dengan keberadaan yang saat ini dan hari ini di sini? Loh, kok manusia itu kurang gawean tuh kok mikir asal-usul dan lain sebagainya. Seandainya tahu terus mau apa? Kira-kira.